Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Fasamma qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak pengurus masjid yang sama kita muliakan dan kita hormati, para alim ulama, para orang-orang tua kita yang sama kita cintai dan kita muliakan, Ustadz, imam kita yang sama kita banggakan, Bapak dan Ibu sidang jamaah, para adik-adik pemuda dan remaja, yang semua kita yang berhimpun di masjid ini, semoga kita selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah seraya melafalkan alhamdulillahi rabbil alamin pada subuh yang kedua bagi yang berpuasa pada hari Ahad, mengawali puasa Ramadannya di hari Ahad. Ini subuh yang kedua. Yang mengawali puasanya di hari Sabtu, ini subuh yang ketiga. Yang belum puasa-puasa berarti ya belum ada pun subuh Ramadannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita pagi ini, subuh yang berbahagia ini Allah pertemukan kita setelah tadinya kita sama-sama melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Karena salah satu kemuliaan sholat subuh itu, kita akan terhindar dari sifat munafik. Ya, salah satu kemuliaan sholat subuh berjamaah antara lain terhindar dari sifat munafik. Dan kita ketahui bahwa sifat munafik itu sangat lebih berbahaya daripada sifatnya orang kafir. Kalau kafir itu jelas depan belakang, depannya kafir, belakang kafir. Tapi kalau munafik itu di depannya ngaku baik, tapi di belakangnya menikam. Maka orang yang istiqomah dengan sholat subuh berjamaah, salah satu kemuliaan yang bakal Allah beri untuknya terhindar dari sifat munafik. Semoga kita yang saat ini alhamdulillah, semoga tetap Allah istiqomahkan kita untuk selalu berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan kita juga terhindar dari sifat-sifatnya orang munafik. Kemudian salam dan salawat senantiasa tercurahkan buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh ini
Izinkan saya untuk berbagi, tidak bermaksud untuk mengajari apalagi menggurui. Hanya berbagi ilmu saja. Mudah-mudahan ilmu yang kita bagi ini akan bermanfaat dalam kehidupan, akan menjadi rujukan di setiap amalan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Hasyr ayat 19, Allah Subhanahu wa taala firmankan, la yastawil ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama kebiasaan dan kelakuan ahli neraka dengan ahli surga. Dan ahli surga, ashabul jannati humul faizun. Ahli surga itu mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, untuk pagi ini Bapak dan Ibu, kita ingin menyampaikan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh ashabul jannah, orang-orang yang insya Allah akan menjadi penghuni surganya Allah. Dan mudah-mudahan jamaah Masjid An-Naba wabil khusus yang duduk pada subuh ini termasuk golongan hamba-hamba Allah bakal penghuni surganya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita membuka satu hadis qudsi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa surga itu a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la qatra ala qalbin basar. Sesungguhnya Allah sudah sediakan surga itu buat hambanya yang saleh, hambanya yang selalu berbuat baik. Dan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Begitulah indahnya bungkusan surga. Sampai hari ini bahkan kita yang duduk ini belum pernah melihat indahnya, belum pernah mendengar indahnya, dan belum pernah terbesit dalam hati kita betapa luar biasa indahnya surga. Dan itu nanti akan diperuntukkan oleh Allah bagi hambanya yang saleh, yang selalu melakukan kebaikan, yang selalu melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Dan termasuklah yang bakal kita sampaikan pada subuh ini. Antara lain amalan saleh yang bakal menghantarkan kita ke surganya Allah, yakninya beriman betul-betul kepada Allah dan tidak mencampuri iman dengan kesyirikan. Kalau orang hari ini berkata kami beriman kepada Allah, tapi ternyata imannya sudah dia bumbui dengan kesyirikan, dia lebih takut kepada atasannya ketimbang kepada Tuhan. Apalagi manusia-manusia yang ada di Indonesia hari ini, takut atasan, tak takut sama Tuhan. Lebih takut kepada makhluk, tapi tidak takut kepada Sang Khalik. Maka ini bagian dari syirik juga. Seakan-akan dia telah menduakan Tuhannya, seakan-akan ada tandingan Tuhannya, ada kehebatan-kehebatan lain yang dimiliki oleh makhluk, ya. Kemudian kehebatan itu seakan-akan Tuhannya nomor sekian, makhluk yang lebih awal dan lebih utama yang dia takuti. Nah, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusrik billahi syai'a dakhalal jannah. Jadi rujukan yang pertama, referensinya, penguatnya, siapa yang meninggal dunia kata Nabi
Selama hidupnya dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka oleh Nabi SAW katakan, dakhalal jannah, pastilah dia nanti masuk surganya Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang iman, mungkin semua kita sudah paham. Kita buka surah Al-Anfal, di sana Allah terangkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqum karim. Jelas, lugas, tegas Allah sampaikan. Orang yang beriman itu ciri khasnya yang pertama, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Terdengar azan, dia tinggalkan kesibukannya, dia penuhi panggilan Allah. Kalaupun mungkin yang azan itu Pak Udin, pada hakikatnya itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ketika Allah panggil dia datang. Bahkan ketika dia berdoa, doanya akan diijabah oleh Allah sesuai dengan ayat yang kita baca di atas. Ya, wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan kepada mereka aku dekat dengan mereka. Apabila mereka berdoa kepadaku, akan aku ijabah doa mereka. Tapi syaratnya mereka harus betul beriman kepadaku dan patuh akan perintahku. Nah, orang beriman doanya ijabah. Orang beriman doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya iman yang benar, iman yang betul. Salah satu cirinya apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua. Pertama ada yang tersurat, itu yang kita baca. Biasanya Ramadan itu ada yang khatam 3 kali. Ada yang khatamnya 2 kali selama Ramadan. Ada yang khatamnya sekali. Al-Quran, ayat-ayat Allah. Ketika kita membaca ayat-ayat Allah, maka bertambah iman kita. Bahkan ketika ada orang yang menyinggung tentang ayat Allah, sampai mempelintiri ayat-ayat Allah, bahkan sampai katanya mau menghapus 300 ayat-ayat Allah, kita marah. Marah nggak Pak? Marah nggak? Marah. Bahkan hari ini kita melihat di media sosial, tidak 1-2 hari ini yang menghinakan agama kita, apalagi menghinakan Al-Quran. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada yang mantan muslim, murtadin. Murtad ini sudah halal darahnya. Ada yang pendeta, menghina dan menghina. Tapi sampai hari ini yang menghina Islam itu selamat, aman, terkendali. Ya, kalau Saifuddin Ibrahim kemarin itu lari ke Amerika, ada lagi teman barunya nih, pendeta juga. Dia katakan apa? Tunjukkan kepada saya hebatnya Allah kalian. Tunjukkan kepada saya hebatnya hadis Muhammad itu. Tunjukkan kepada saya hebatnya Al-Quran itu. Sementara kita umat Islam gak pernah menyinggung dan hati dan perasaan orang-orang di sebelah kita. Tapi hari ini yang mereka lakukan. Bagi orang beriman sedikit ada kemarahan, pasti marah. Tapi tetap kita munajat, mohon kepada Allah, semoga mereka dapat hidayah dari Allah. Tidak sedikit orang yang menghina awalnya berujung dengan hidayah.
Sebab mendoakan manusia itu doakanlah yang baik-baik. Jangan doakan yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dibaca ayat Allah bertambah iman. Ada ayat Allah Al-Qur'an. Ada yang kedua, kejadian-kejadian yang kita lihat di alam ini. Ini ayat-ayat Allah. Bisa jadi kejadian itu menjadi ibrah, pelajaran, guru. Bak kata orang kita Minang, alam takambang jadi guru. Jadikan setiap kejadian itu jadi pelajaran, jadi ibrah. Baik itu kejadian-kejadian gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, minyak goreng naik. Ini ibrah juga, ini pelajaran ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga, ciri khasnya orang beriman itu hanya kepada Allah dia berserah. Berserah diri dia kepada Allah. Segala sesuatu dia serahkan kepada Allah. Setelah dia berusaha, dia berikhtiar, dia berdoa, kemudian dia serahkan. Hasil Allah yang menentukan. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu dia salat. Kalau ngaku-ngaku beriman enggak salat, berarti namanya munafik. Depan iman, di belakang enggak. Mulut iman, perbuatan tidak. Nah, orang beriman itu dia salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu juga mau berbagi. Enggak mau makan sendiri. Berbagi dengan orang-orang yang lemah, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan alhamdulillah, insyaallah jamaah Masjid An-Naba bagian dari hamba-hamba Allah yang suka berbagi. Amin. Kemudian yang kelima, kemudian ayat itu diakhiri oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Maka urutan-urutan yang kita baca dari atas, itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya, kata Allah. Jadi bila kita bisa mengamalkan hal yang kita sebutkan dari awal, maka kita sudah termasuk golongan orang yang beriman. Tatkala keimanan itu tidak kita campur dengan kesyirikan, lalu kita meninggal dunia, wafat, berpisah ruh dengan jasad. Oleh Nabi katakan, man mata la yusrik billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia semasa hidup tidak pernah mensekutukan Allah, maka pastilah dia masuk surga. Hadis muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, amalan-amalannya orang saleh yang bakal Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, mereka yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Salat sunnah wudu. Ringan kedengarannya, tapi berat mengamalkannya. Dari mana rujukannya? Mana referensinya? Mana dalilnya? Kata orang sekarang. Mana dalilnya? Nah, oleh Nabi SAW sabdakan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu'a summa yakumu fayusallu rak'atain. Oleh Nabi SAW katakan, siapa saja di antara kalian yang menyempurnakan wuduknya, dia berwudu, wuduknya itu sempurna. Wuduk yang sempurna itu diawali dengan istinja, ya, istinja terlebih dahulu. Setelah dia istinja, baru dia berwudu. Sebab ada orang yang enggak pakai istinja, langsung dor wuduk saja. Ada kekhawatiran, apalagi kalau usia sudah di atas 40, biasanya saringan itu sudah mulai dol. Kadang-kadang angin yang keluar, oli ikut, ya ada kadang-kadang seperti itu. Dan tak kala angin yang keluar, olinya ikut, dia tidak istinja, mohon maaf, keluarlah oli tadi dari duburnya, lalu sampai lengket kedua kulit duburnya, lalu dia bawa wudu, terus dia sholat. Nah, mohon maaf, wudunya memang bagus, tapi
ada oli, mohon maaf, ada oli yang keluar dari duburnya melengket di kulit, bagian kulit duburnya. Itu yang dia bawa sholat. Padahal kalau kita kembali mengkaji fikih, salah satu syarat sah sholat itu syarat sah. Berarti kalau tidak memenuhi syarat, sholatnya nggak sah. Syarat sah sholat itu bersih badan, pakaian, tempat dari najis. Yang keluar tadi oli, ya, yang keluar tadi najis. Sementara kita bawa sholat, badan yang kena najis kita bawa sholat, maka sholat kita tidak sah. Mungkin tidak 1-2 kali mungkin disampaikan kepada kita. Dulu ada orang soleh, ya, solehnya luar biasa. Belum azan dia udah duduk di shaf yang pertama. Ketika jihad dia di barisan terdepan. Ketika berinfak sedekah dia nggak pernah ketinggalan. Saum Senin Khamisnya dia nggak pernah alpa. Tapi tatkala dia meninggal dunia, telah meninggal dua pekan kemudian, Nabi dan sahabat lewat di antara 2 kuburan. Salah satu kuburan itu adalah kuburan sahabat yang soleh tadi. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bunyian, pekikan, minta tolong di dalam kuburan itu. Hanya Nabi yang mendengar, sahabat yang lain tidak. Lalu kemudian Nabi ambil pelepah korma, ditancapkan ke kuburan tersebut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tancapkan pelepah korma ke kuburan ini? Jawab Nabi, semoga Allah ampuni dosanya sampai kering getah pelepah korma ini. Jadi pertanyaan lagi dari sahabat, ya Rasulullah, emangnya kenapa yang di dalam? Yang di dalam ini kan orang saleh. Yang di dalam ini kan orang ahli ibadah. Kesolehannya nggak bisa diragukan lagi. Kok bisa diazab? Kok bisa dihukum? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang secara kasat mata dia soleh. Dia rajin sholat. Kita akui kesolehannya. Dia rajin melakukan amal soleh. Dia rajin juga puasa Senin Khamis. Di jihad dia di baris yang pertama. Dermawannya luar biasa. Tapi kenapa dia diazab oleh Allah? Sampai engkau mendoakan, sampai engkau menancapkan pelepah korma. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memang rajin sholat. Dia di shaf pertama kalau sholat. Tapi dia melaksanakan sholat memakai pakaian yang kena najis. Memakai pakaian yang kena najis. Memakai pakaian yang kena najis seperti apa ya Rasulullah? Ketika dia buang air kecil, dia tidak cebok. Akhirnya apa? Bekas buang air kecilnya menempel di bajunya, menempel di kainnya, menempel di celananya. Lalu itulah yang dia bawa sholat. Ya, celana, kain, gamis, sarung yang kita bawa sholat, kalau ada najis yang lengket, yang menempel di sana, maka sholat kita tidak sah. Kembali lagi kepada ilmu fikihnya. Karena salah satu syarat sah sholat itu bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempurna wudunya. Diawali dengan istinja, kemudian dia berwudu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa yaqumu fa shalli raka'atain." Kemudian dia berdiri, dia salat sunnah 2 rakaat. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan setelah itu, "Maqbil alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Dia lakukan sholat sunnah 2 rakaat itu semata-mata mengharap ridha Allah, maka wajib, katanya, wajib baginya surga. Wajabat lahul jannah, patut untuknya surga. Maka siapa yang mengamalkan amalan ini, ya, amalan sholat sunnah wudhu ini, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ini salah satu amalan ahli surga. Bahkan Nabi pernah ketika perjalanan Isra Mi'raj, Allah perlihatkan surga, dia mendengar ada suara bunyi terompah, bunyi sendal, dan dia kenal sendal itu sendal siapa. Lalu Nabi ketika turun, dia ceritakan perihal ini kepada sahabat tersebut. Wahai Bilal, kata beliau, punya Bilal nih, ya Rasul, Allah perlihatkan surga ketika Isra wal Mi'raj, dan aku mendengar ada suara terompahmu di sana.
Padahal kau masih di dunia. Tapi sudah ada terompahmu di sana. Bunyi terompah itu sudah terdengaran. Apa amalanmu? Apa kebaikan yang kau lakukan? Sehingga terompahmu dah nyampe di surga, walaupun kau masih di bumi, walaupun masih di dunia. Oleh Bilal katakan, aku tidak pernah mengamalkan amalan yang lain kecuali apa yang kau ajarkan ya Rasulullah. Pasti ada yang kau amalkan yang lebih dari itu, kata Nabi. Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Jadi ini penyebabnya ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu merupakan salah satu amalan ahli surganya Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan, mari kita perbanyak amalan-amalan sunnah, termasuklah bagiannya dari sholat sunnah wudu. Sampai jam berapa Pak Haji? Sampai Isra, jam 7 ya. Jam 6.25 ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, amalan-amalan ahli surga itu antara lain puasa. Nah ini yang Bapak Ibu lakukan, yang kita lakukan insyaallah. Oleh Nabi katakan, fil jannati samaniyatul bab. Surga itu ada 8 pintu. Ada 8 pintunya. Fiha babu yusamma ar-rayyan. Ada satu pintu namanya Jannatur Rayyan. La yadkhuluhu illa sha'imun. Tidak boleh masuk ke surga melewati pintu itu kecuali bagi orang yang berpuasa. Tidak boleh lewat pintu itu kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Puasa Ramadan wabil khusus, diiringi dengan puasa-puasa sunnah. Dan saat ini hari kedua kita melaksanakan menunaikan puasa Ramadan. Dan alhamdulillah 2022 ini rasanya sudah nyaman. Berbeda dengan 2020 dan 2021 yang lalu. Nyaman alhamdulillah. Walaupun mungkin ada statement dari Luhut katanya kalau tak poster 3 tak boleh masuk tarawih. Di sini ada seperti itu Pak. Mana tahu ngikutin Luhut pula ya kan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwa kemuliaan puasa ini sangat amat dahsyat. Di satu titik ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa ini adalah ibadah gaib. Ya, ibadah gaib. Yang kita nggak tahu si anu puasa apa enggaknya. Kalau sholat ibadahnya nyata, kita ngelihat, oh bapak tuh tadi sholat, oh ibu tuh tadi sholat. Ya, haji juga begitu, ibadahnya nyata. Bahkan kita ikut arak-arak itu calon jamaah haji sampai ke Masjid Arafah, tampak, kelihatan. Zakat juga begitu, kelihatan, tampak ibadahnya. Tapi puasa enggak. Puasa itu ibadah gaib. Maka sampailah dalam hadis kursi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa itu untukku, kata Allah. Puasa yang kita lakukan itu untuk Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang bakal membalasnya. Artinya ada sesuatu rahasia kemuliaan pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Kalau kita salat berjamaah, jelas di sana as-salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri dan pahalanya 27 derajat. Jelas pahalanya, jelas kemuliaannya, tahu kita. Tapi puasa ini enggak. Ya, puasa ini untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang bakal membalasnya. Maka ibadah puasa yang kita lakukan, kita usahakan puasa ini sesuatu yang istimewa dalam ibadah kita. Sebab sama halnya kita memberikan bingkisan kepada seseorang misalkan. Kita memberikan bingkisan kepada pejabat, ya, kepada bupati misalkan. Kita berusaha bingkisan ini isinya bagus, bermanfaat,
Tidak hanya luarnya saja, tidak hanya bungkusnya saja, tapi seisi-isinya. Begitu juga dengan puasa kita. Tidak cuma hanya penampilan luarnya saja, kita memang betul-betul di saat puasa orang-orang soleh kelihatannya. Tapi kita ingin menjadikan puasa ini menghantarkan kita menjadi hamba la'allakum tattaqun. Ya, kalau kita kaji lagi ke belakang Bapak dan Ibu, mungkin ada yang sudah mengikuti 30 kali Ramadan. Ada yang sudah mungkin 35 kali ikut Ramadan. Tapi kenyataan yang kita rasa, saya tidak menunjuk siapa. Kenyataan yang kita rasakan, yang sudah berlatih kita 30 kali Ramadan, 30 tahun kita berlatih, tapi kok belum juga ketakwaan itu menempel. Kenapa dikatakan belum juga? Sebab masih banyak orang yang sudah 30 kali, 40 kali ikut Ramadan, tapi kok takaburnya itu nggak bisa dihilangkan. Kesombongannya itu nggak bisa dia jauhi. Masih sombong juga. Merasa dia yang paling benar aja. Orang lain seakan-akan salah. Bahkan sampai memvonis kafir, memvonis ahli neraka. Apakah itu bukan kesombongan namanya? Dan kesombongan itu juga pernah disampaikan oleh iblis. Merasa dirinya lebih baik daripada Adam, merasa lebih hebat daripada Adam, merasa lebih abid daripada Adam, merasa lebih alim daripada Adam. Itu kan kesombongan. Padahal orang yang bertakwa itu, kalau kita kembali lagi mengkaji, orang yang bertakwa itu sifat yang dia miliki adalah tawadu, rendah hati. Rendah hati Bapak dan Ibu. Nah 30 kali Ramadan kok belum juga mau rendah hati? Kok masih sombong yang dipelihara? Kok masih ujub yang dipelihara? Nah ini pertanda bahwa puasa yang 30 kali, 30 tahun kita lakukan sepertinya belum di titik keberhasilan, belum mendapatkan la'allakum tattaqun. Kalau seandainya pelatihan sampai 30 kali, saya yakin itu sudah senior kali itu. Seorang guru ikut pelatihan 30 kali. Sekali pelatihan sebulan, dia ikut 30 kali, berarti 30 bulan. Saya yakin ini guru yang hebat. Begitu pula karyawan ya, ikut training satu kali training setahun sebulan, dia ikut 30 kali training 30 bulan. Saya yakin ini karyawannya hebat. Nah kita hamba Allah, umat Rasulullah yang sudah sekian kali kita melakukan puasa, yang akhir dan muara dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, membentuk, menjadikan kita orang yang bertakwa. Namun walaupun begitu, kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan step by step, bertahap demi bertahap, akan menghantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu rendah hati, tidak sombong. Orang yang bertakwa itu qanaah, tidak loba, tidak serakah, tidak tamak. Nah kemudian orang yang bertakwa itu wara, berhati-hati dengan yang haram, menjauhi perkara yang haram, berhati-hati dengan yang subhan. Orang yang bertakwa itu yakin apapun yang dia lakukan hari ini pasti ada peradilannya nanti di akhirat. Sekecil apapun kebaikan yang dia buat, pasti Allah akan beri balasan. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang ketiga, seorang yang berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita ini salah satu amalan yang insya Allah akan menghantarkan kita menggapai ridho Allah, bisa meraih surganya. Amin. Nah kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang yang pemurah. Ya, orang yang pemurah. Sepertinya jemaah An-Naba nih, karena saya masuk di grup An-Naba, saya memantau aja. Ya Allah,
dalam sepekan mau makan enak aja nih. No. Tapi sayang saya tak bisa ikut makan enak di sini. Ada yang kambing, ada kepala kambing, saya tengok. Ini kebersamaan yang indah. Untuk membangun menara lagi, saya yakin menara ini cepat selesainya insyaallah nih. Ya, walaupun mungkin angkanya lebih dari 300 juta Pak Haji ya. Tapi yakin kita. Jamaah-jamaah di sini jamaah yang pemurah. Karena mengamalkan hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Al-jannatu darul askhiya. Al-jannatu darul askhiya. Surga itu adalah istana para dermawan. Hari ini kita mengeluarkan seberapapun yang kita keluarkan, tapi jangan berharap minta diganti hari ini. Allah akan ganti nanti di akhirat. Yang jelasnya kita sudah mendapatkan doa dari malaikatnya Allah. Ya, dalam Riyadhus Shalihin diterangkan oleh Nabi SAW karangan Imam Nawawi, ada hadis Nabi yang sahih. Siapa yang bersedekah, siapa yang berinfak, siapa yang berkurban, siapa yang ikut berbagi, siapa yang peduli dengan saudaranya, hari ini dia lakukan, ba'da subuh sudah dapat doa dari malaikat. Ya Allah, ganti lebih baik dari apa yang dia sedekahkan, ganti lebih baik dari apa yang dia infakkan, ganti lebih baik dari apa yang dia wakafkan, ganti lebih baik dari apa yang dia kurbankan. Yakin dan percaya, kita bukan minta ganti hari ini, tapi Allah akan ganti nanti di akhirat. Karena orang-orang dermawan, istananya adalah surganya Allah. Allah sudah sediakan istana yang indah bagi mereka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir sebelum kita tutup, amalan ahli surga yang berikutnya adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Iyalah Ustaz, kalau haji yang mabrur dia punya duit, dia bisa ke Makkah. Bagi kita yang nggak bisa, yang nggak punya gimana? Ada loh amalannya. Nanti kita sampaikan. Ya. Haji yang mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada yang pantas balasan untuknya, kata Nabi, kecuali surga. Nah, haji yang mabrur itu haji ketika dia pulang dari melaksanakan ibadah haji, memang betul-betul mabrur, diterima hajinya. Kebiasaan-kebiasaannya di tanah suci dia aplikasikan di tanah air. Pelatihan-pelatihannya di tanah suci, tarbiyahnya di tanah suci, dia amalkan di tanah air. Tidak hanya di tanah suci dia salat berjamaah, tapi kebiasaan-kebiasaannya di Makkah, kebiasaannya di Madinah, terbiasa dia lakukan di tanah air. Baik itu dari segi ibadahnya atau juga dari segi akhlaknya. Kalau di sana kan langsung cash Allah bayar. Kalau dalam hati aja niat buruk, langsung Allah ingatkan. Apalagi sampai berkata buruk, langsung Allah tegur. Dan kebiasaan-kebiasaan itu diamalkan di tanah air. Sebelum haji dulu ya ngomong agak ketus gitu. Pulang dari sana ngomongnya selalu sejuk. Setiap ucapan menyejukkan hati. Kalau dia nggak datang, orang nyari. Kalau dia nggak kelihatan, orang bertanya. Kalau dia sakit, buru-buru dijenguk dia. Kenapa? Karena ada keindahan, ada kesejukan yang keluar dari kata-katanya. Ini salah satu mabda, ada salah satu bahwa dia mendapatkan haji yang mabrur. Kemudian dari segi amalannya, ibadahnya, di Madinah itu ada namanya salat arba'in, ada salat 40 waktu. Sudah terbiasa di sana dan menjadi kebiasaan setelah sampai ke tanah suci, ke tanah air. Menjadi kebiasaan. Kalau nggak sholat ke masjid rasanya nggak seperti sholat. Ya, seperti di Madinah, di Makkah, jauh tempat maktab kita ke Masjidil Haram, jauh tempat penginapan kita di Masjid Nabawi. Kita kejar sholat berjamaah. Nah, di negeri kita nggak jauh, dekat. Ya, ada mungkin paling jauh 500 meter. Ya, mungkin di sini nggak ada yang 500 meter, paling jauh 300 meter. Ya, kita berusaha nih. Dan orang-orang yang Allah ngabarkan menjadi haji yang mabrur memang luar biasa. Ya, tidak ada balasan yang patut dan pantas baginya, kata Nabi, kecuali surga. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah jadikan menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. Dan bagi yang akan berangkat, semoga Allah beri kemudahan
dan Allah berikan jalan terbaik, dan semoga juga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Lah bagaimana kita yang nggak bisa haji Ustaz? Karena memang kita nggak punya ongkos, ONH-nya nggak cukup, ONH-nya belum pernah nambah-nambah. Nabung sih nabung, tapi nggak nambah-nambah tabungannya. Habis karena COVID kemarin nggak jadi-jadi. Ada amalan kata Nabi. Ketika kita sholat subuh berjamaah, lalu kemudian kita berzikir, terus kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat menjelang terbit matahari. Ini yang kita sebut dengan sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah isyraq. Lalu kemudian kita pulang, maka oleh Nabi katakan pahala kita, pahala yang melaksanakannya sama seperti pahala haji dan umrah. Bagi yang sudah haji dan umrah berdobel-dobel pahalanya, ya, berlipat-lipat kemuliaannya. Bagi yang belum, setidaknya ada amalan yang bisa Allah berikan, yang akan Allah berikan kepada kita seperti pahala haji dan umrah. Maka oleh karena itu, mari kita maksimalkan waktu-waktu di bulan suci Ramadan ini, ya, menjelang sholat sunnah isyraq, kita duduk sejenak, menambah ilmu, mengulang kaji. Setelah itu kita sholat sunnah 2 rakaat, dan kemudian barulah nak kita pulanglah. Mudah-mudahan perjalanan kita akan dicatat oleh Allah menjadi ladang amal, dan akan menggugurkan dosa dan salah, dan pahalanya akan Allah beri menjadi pahala yang berlipat ganda seperti pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 45 menit saya duduk di sini, pastinya banyak kesalahan dan kealpaan, apalagi kekurangan. Mudah-mudahan yang disampaikan yang baik itu yakin dan pasti datangnya dari Allah. Keburukan, kealpaan dan kekhilafan itu dari saya pribadi. Kepada Bapak dan Ibu saya mohon maaf, kepada Allah saya minta ampun. Mudah-mudahan kajian ini bisa menambah wawasan dan ilmu kita, bisa kita aplikasi dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.